Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Fitrani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Tanggal pelaksanaan yaitu 16 Mei sampai dengan 18 Mei. Jam pelaksanaan jam 10 pagi sampai dengan selesai. Jadwal pelaksanaan yaitu 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Memulai kegiatan 1 dan 2. 3. Mengerjakan LKM. 4. Melengkapi LKM. 5. Presentasi. 6. Mengupload ke YouTube. 7. Pengumpulan tugas. Alat dan bahan yaitu 1. Tali kenur atau senar. 2. Bandul timbangan atau batu kerikil. 3. Penyangga. 4. Busur. 5. Penggaris. 6. Stopwatch. 7. Alat tulis. 8. Sumber bunyi. Dan 9. Aplikasi Soundmeter. Kegiatan 1. Menghitung frekuensi getaran pada bandul sederhana. 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan praktikum. 2. Ikatlah beban pada tali sehingga panjang tali ke beban menjadi 10 cm seperti pada gambar di bawah ini. 3. Tariklah beban ke samping kiri sepanjang 10 derajat atau ukurlah menggunakan busur. 4. Lepaskan bandul secara bersamaan dengan menghidupkan stopwatch. Hitung waktu untuk melakukan 10 kali getaran, kemudian matikan stopwatch. 5. Catatlah waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch ketika bandul berayun bolak-balik sampai di titik semula sebanyak 10 kali getaran. 6. Ulangi langkah 2-5 dengan panjang tali yang berbeda yaitu 15 cm dan 20 cm. 7. Catat waktu yang ditunjukkan oleh stopwatch menggunakan tabel hasil pengamatan kegiatan 1. Kegiatan 2. Mengukur intensitas bunyi dengan soundmeter. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Soundmeter dapat di-download melalui HP masing-masing, sedangkan sumber bunyi dapat menggunakan sumber di sekitar Anda seperti dengungan TV atau kulkas, musik dari HP, botol kaca dipukul, dengungan mesin cuci, dan lain-lain. 2. Ukurlah intensitas bunyi yang dikeluarkan oleh sumber bunyi dengan jarak 10 cm dari sumber bunyi. 3. Ulangi langkah 2 dengan jarak sumber soundmeter yang berbeda. 4. Catatlah hasil pengukuran pada tabel hasil pengamatan kegiatan 2. 5. Hitunglah taraf intensitasnya. Hasil pengamatan kegiatan 1. Panjang tali 10 cm, simpangan atau derajat 10, jumlah getaran 10, waktu 7,19, periode 0,719, frekuensi 1,390, sedangkan panjang tali 15 cm, simpangan 10, jumlah getaran 10, waktu atau sekon 7,97, periode 0,797, frekuensi 1,254. Pada panjang tali 20 cm, simpangan 10, jumlah getaran 10, waktu 9, periode 0,9, frekuensi 1,111. Hasil pengamatan kegiatan 2, jarak sumber bunyi atau soundmeter 10 cm, taraf intensitas 67,5, intensitas bunyi 10 pangkat min 5,25. Jarak sumber bunyi atau soundmeter 20 cm, taraf intensitas 66,4. Intensitas bunyi 10 pangkat min 5,36. Jarak sumber bunyi atau soundmeter 30 cm, taraf intensitasnya 64,9, intensitas bunyi 10 pangkat min 5,51. Jarak sumber bunyi soundmeter 40 cm, taraf intensitas 62,8, intensitas bunyi 10 pangkat min 5,72. Jarak sumber bunyi soundmeter 50 cm, taraf intensitasnya yaitu 60,0, intensitas bunyi 10 min 6. Pada soal nomor 2, berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Hubungan panjang tali dengan periode dan frekuensi adalah semakin panjang tali maka periode akan semakin besar, dan frekuensi semakin mengecil dan semakin pendek tali maka periode akan semakin kecil, dan frekuensi semakin besar.
Pada soal nomor 4, berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Hubungan sudut simpangan dengan periode dan frekuensi adalah sudut simpangan yang sama menghasilkan periode dan frekuensi yang berbeda-beda, tergantung dengan panjang talinya. Pada soal nomor 7, berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Semakin panjang jarak, maka intensitas bunyi yang terdengar semakin berkurang atau lemah. Begitupun sebaliknya, semakin pendek jarak sumber bunyi, maka intensitas bunyi yang terdengar semakin besar dan jelas. Pada soal nomor 8, kegiatan 2, dapat mengenalkan Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising. Sumber bunyi yang dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising adalah bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu dan membahayakan kesehatan serta mengganggu kenyamanan lingkungan. Pada soal nomor 9, tuliskan sumber bunyi apa saja di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising, beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Sumber bunyi yang di lingkungan saya yang termasuk bising adalah suara kendaraan di jalan raya sekitar 50-80 dB. Bahaya kebisingan bagi manusia yaitu 1. Gangguan pendengaran, 2. Gangguan tidur, 3. Gangguan mental atau emosi, 4. Penurunan produktivitas. Kesimpulannya yaitu panjang tali mempengaruhi periode dan frekuensi, kemudian panjang jarak menentukan intensitas pada bunyi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.